Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 59. Katanya belok kiri, abis itu lurus terus. Nah, kalau ada perempatan kedua, ucap Pak Haji, dan sekitar 5 menit kemudian telah sampai di depan rumah yang dicari. Di sana memang ada salon berketerangan, Salon Widi. Pak Haji sengaja memarkir motornya di halaman depan salon dan kebetulan belum tutup hingga Pak Haji merasa itu bisa menjadi bagian dari rezeki nomploknya. Kemudian yang langsung Pak Haji lakukan adalah merapikan penampilannya. Ia mengelap keringatnya menggunakan uang dari dompetnya mengingat ia tak memiliki tisu maupun sapu tangan. Setelah lebih dekat, Pak Haji sengaja menyapa dengan sangat lembut. Di sana ada yang sedang potong rambut, ibu dan balita berusia sekitar 2 tahun. Permisi, selamat malam, saya mau tanya, mau cari Widi, ucap Pak Haji masih bersemangat. Ya Allah, ternyata sebenarnya dari sore aku sudah lewat sini. Oh, sebentar ya, ucap suara lembut wanita yang dari belakang saja, sudah terlihat sangat cantik. Dia sedang mencukur balita berusia sekitar 2 tahun yang dipangku oleh sang mamah. Namun setelah sosok tersebut menoleh dan menatap Pak Haji langsung berkata, "Innalillahi, pedang." "Tapi saya Widi, Mbah," yakinnya sambil kemayu. "Hah, jadian," Pak Haji nyaris jantungan karenanya. Ia memilih kabur, tapi bak kuda, waria yang mengaku bernama Widi itu langsung menghampiri kemudian mendekapnya sangat erat. "Hei, lepas. Ketika Pak Haji tidak bisa lepas dari jerat waria bernama Widi yang asli lewat menggunakan motor dan di belakangnya ada Dokter Andri yang mengikuti menggunakan mobil. Lah kok jadi gini, Pak Haji sudah sampai menangis karena warianya terus mendekapnya dari belakang. Apalagi walau ia sudah melafalkan ayat kursi dan doa lainnya, waria tersebut terus saja minta manja olehnya. Manja dengkulmu, kesal Pak Haji sambil menghantam asal kepala si waria. Rambut palsu Widi Karbitan itu sampai terlepas setelah ia jambak. Tentu saja seperti yang ia takutkan, tampang Widi Karbitan itu benar menakutkan jika tanpa rambut palsu. Pak Haji bahkan sampai pingsan. Ibu yang di sana dan awalnya menertawakan nasib Pak Haji, langsung jadi khawatir. "Itu asli pingsan loh, ucap si ibu. Tubuh Pak Haji tergeletak lemas di kedua kaki Widi. "Bentar, saya kasih napas buatan dulu," ucap Widi dan seketika itu langsung membuat Pak Haji histeris, tak lagi pura pingsan. Apes ini, bisanya aku diperkaos wariem. Aku Widi, Widi wariem, yakin Widi. Sementara itu, di tempat berbeda, Kalandra yang baru masuk kamar, memergoki sang istri tengah melipat pakaian bayi. Ya ampun lucu banget, Kalandra langsung heboh dan Arum langsung tersipu. Ia mendekat kemudian meletakkan mug berisi teh manisnya di nakas. "Weekend besok, belanja keperluan bayi lagi, yuk, kemarin kan baru beli popok sama sedikit pakaian bayi," ucap Kalandra yang kemudian duduk sila. Arum langsung mengangguk antusias. "Tapi, memangnya kasus Pak Yusuf sudah beres, Mas?" "Enggak sampai weekend pasti udah," ucap Kalandra yang berangsur meringkuk di pangkuan Arum. Tak hanya itu karena ia juga sampai membenamkan wajahnya di perut istrinya. "2 bulan lagi lah ya, kita ketemu," lirih Kalandra sambil elus perut istrinya menggunakan tangan kanan. "Tapi weekend besok kita mampir buat beli es gepluk cap gajah duduk punya Septi, kan, Mas?" sergah Arum setelah memasukkan pakaian bayi yang ia lipat ke dalam ranjang pakaian di sebelahnya. Kalandra langsung tertawa, "Itu siapa yang kasih nama esnya sih? Kok menggelitik banget, mewakili kenyataan yang tidak bisa ditinggal lari." "Ya Allah, amit, tak lupa," ia elus perut istrinya. Apalagi sejauh ini, terlalu banyak hal ajaib dari orang di sekitar mereka khususnya Septi, Pak Haji, dan juga Fajar Pongah. Ada saja tingkah menggelitik yang membuat Kalandra harus sering bilang, amit. "Kayaknya sih antara Septi apa Pak Haji, ya," balas Arum sambil menatap sang suami. "Tapi bentar, bukannya weekend depan, jadi hari pernikahan SSPTI dan Pongah Fajar, ya meski kayaknya hanya akan ada acara ijab kabul," sergah Kalandra masih betah tiduran di pangkuan istrinya.
Namun karena Aidan terbangun, ia langsung menghampiri bocah itu dari ranjang bayinya. Weekend besok, Septi sama Fajar pongah nikahan. Mereka beneran mau jadi sepasang suami penuh mimpi. Jadi kalian jangan lupa kondangan, ya. Kemarin, 2 hari enggak kesini, itu gara saya diperkaos Wariem, Pak Haji meledak dalam berceritanya. Kalandra yang menyimak, refleks melirik sang istri yang duduk di sebelahnya, tapi wanitanya itu langsung menggeleng, menegaskan bahwa Arum juga tak begitu paham dengan cerita Pak Haji. Hanya ada 2 kemungkinan, sih, komentar Kalandra yang kemudian menatap serius si Aki di hadapannya. Sumpah, Pak pengacara, yakin Pak Haji yang kemudian menyeruput kopi hitamnya. Kalandra mengangguk elegan, iya. Namun memang hanya ada 2 kemungkinan mengenai alasan Wariem begitu. Pertama karena dia enggak sadar antara mabuk atau malah kesurupan. Nah yang paling pasti, ya, karena Pak Haji yang mulai. Tak memiliki pilihan lain, Pak Haji yang menghela napas pelan, akhirnya jujur. Awalnya, Kalandra dan Arum memang sempat kesal karena ternyata, Pak Haji sampai mengincar Widi. Namun setelah tahu Wariem yang Pak Haji maksud malah wanita jadian, pasangan romantis itu langsung tertawa sampai lemas. Sekelas Pak Yusuf yang masih duduk di kursi roda sebelah Pak Haji juga sampai menangis akibat tawanya. Sumpah, tenaganya luar biasa kayak abis minum susu kuda liar, komentar Pak Haji lagi. Dan makin membuat kebersamaan yang harusnya serius karena awalnya tengah membahas kasus Pak Yusuf, malah menjadi ambiar, dia nyium pipi saya sampai disedot. Masih pada ungu, kan, lebih parah dari wewe gombel pokoknya tingkah si Wariem. Yang begitu kan, yang Pak Haji butuhkan, komentar Kalandra sengaja meledek mantan rival terberatnya dalam mendapatkan Arum, di masa lalu. Apaan, wong bawahnya juga pedang. Iya kalau utuh, kalau pedangnya saja buntung, sinis Pak Haji. Kalandra yang terpingkal, sampai menjerit histeris membenamkan wajahnya di punggung Arum. Berarti kalau si Wariem ini janda bohai, bakalan basikat, tanya Arum yang jujur saja penasaran. Dengan jujurnya Pak Haji mengiyakan anggapan Arum sambil mengangguk. Kalandra kembali histeris apalagi ketika Pak Yusuf dengan kurang ajarnya menyarankan Pak Haji untuk mencoba menjalin hubungan dengan si Wariem agar menemukan sensasi baru dan agar tidak penasaran juga. Dalam artian, agar Pak Haji bisa memastikan, pedangnya beneran utuh atau malah seperti dugaan Pak Haji yaitu sudah dipotong. Daripada buat saya, mending tuh Wariem buat kamu. Kan kamu enggak mungkin balikan sama Bu Fatimah, yakin Pak Haji disela tawanya. Tapi Pak Yusuf langsung menggeleng. Gayanya geleng, tahunya sudah ada incaran. Ya enggak apa sih, asal jangan kayak yang sudah lagi, yakin Pak Haji yang kemudian juga berkata, nanti saya juga akan bilang ke Septi, acara ijabnya jangan pagi, wajib abis buka puasa biar dia modal dikit. Siapin minuman sama makanan atau takjil enak, kek. Berkelas dikit, kalau tetap enggak berkelas nanti saya masukin ke set sebelah, biar masuk kelas, hahaha. Kebersamaan mereka yang penuh gelak tawa berangsur usai karena Kalandra harus segera pergi kerja. Pak Haji yang membawa Pak Yusuf juga langsung pamit di pagi yang hangat kini. Sopir Pak Haji yaitu Rozak, langsung menggendong Pak Yusuf, membawanya ke mobil penumpang milik Pak Haji. Sementara kursi roda yang ditinggal, dibawakan oleh salah satu pekerja rumah makan milik Arum. Tak jauh dari lapak Septi jualan es geplok Cap Gajah duduk, Fajar baru saja keluar dari tempat praktik ahli gigi. Tersenyum puas, pria itu memandangi kedua gigi palsu pesanannya dan akhirnya sudah jadi. Akhirnya, aku pensiun dari status pongah, girang Fajar yang masih memakai masker di setiap penampilannya, khususnya untuk menutupi gigi dengan tengahnya yang patah dan itu langsung 2. Dan alhamdulillah, selama ini Septi tetap enggak pernah tahu. Karena andai dia tahu, kemungkinannya hanya ada 2. Dia mau karena memang telanjur cinta kepadaku terus kasih aku pengobatan mutakhir. Atau, dia langsung takut atau malah jijik, terus jadi enggak mau sana aku, batin Fajar benar bahagia. Namun beberapa detik kemudian, Fajar langsung bengong. Kedua mata Fajar menatap tak percaya 2 gigi palsu miliknya yang malah jatuh dari jemari tangan kanannya, setelah 3 bocah laki yang sibuk saling kejar barusan, tak sengaja menyeruduknya.
Kehidupan seorang Fajar seolah berputar lebih lambat ketika kedua gigi palsunya itu perlahan terperosok memasuki drainase yang kedalamannya tidak bisa dijangkau selain oleh petugasnya. Ya Allah, innalillahi, lirih Fajar nyaris menangis seiring pria itu yang jongkok memandangi gigi palsu terbilang mahal yang belum ia pakai, tapi sudah masuk ke drainase, gigi mahal itu. Bayarnya saja sampai hutang ke atasan. Malah langsung say goodbye itu pun beneran enggak sopan caranya. Jauh di dalam sana, gigi Fajar benar terlihat, tapi Fajar tak mungkin mengambilnya karena besi drainasenya sudah paten menyatu dengan jalan aspal di sebelahnya. Es gepluk cap gajah duduk, dibuat dadakan hanya 3 ribuan, seru Septi dari sebelah nyaris tanpa henti sambil sesekali meladeni yang beli. Fokus tatapan Fajar perlahan tertuju kepada Septi yang baginya suaranya sangat tidak asing. Sumpah, ya, suaranya enggak asing. Kayak kenal, bahkan banget, ia terus menerka. Suara siapa yang lembut dan juga manja, terus enak banget didengarnya mirip suara penyiar radio. Septi, enggak mungkin, walau yakin suara tersebut sangat mirip Septi, Fajar merasa itu tidak mungkin. Apalagi yang dagang di depan saja juga kompak memakai cadar sekaligus gamis syari. Tapi kalau dilihat dari bentuk tubuhnya yang enggak ada potongan besar mirip lontong yang bungkusnya pakai plastik, iya, penasaran, Fajar sengaja mendekati. Selain itu, Fajar juga ingin menghibur diri setelah gigi palsu pesanannya malah pergi sebelum ia miliki. Bayangin saja, gigi palsu saja pergi sebelum aku miliki. Apa kabar Widi yang kalau aku chat sama sekali enggak dibaca? Lirih Fajar berkeluh kesah sambil menyeberang jalan yang terbilang ramai. Es gepluk cap gajah duduk. Digepluk dadakan hanya 3 ribuan. Seru Sepri tengah memadatkan es yang sudah bertekstur lembutnya di gelas plastik. Cobalah makan es gepluk cap gajah duduk, kayaknya enak panas. Panas gini, murah cuma 3 ribuan lagi. Kalau enak, kapan apa besok, aku ajak si Septi ke sini. Pasti Septi langsung seneng apalagi urusan makan-memakan. Septi sudah enggak diragukan, batin Fajar lagi. Fajar sudah ada di depan dagangan es gepluk cap gajah duduk milik Septi. Layaknya pembeli lain, ia juga mengantre. Masih ada 4 antrean di hadapannya, tapi keempatnya kompak beli dalam jumlah banyak. Kayaknya memang enak, nyatanya pada rela antre, batin Fajar lagi di tengah senandungan suara Septi yang makin lama makin membuatnya sibuk menyamakannya dengan suara Septi. Es gepluk cap gajah duduk, Septi sungguh belum menyadari kehadiran Fajar. Termasuk juga Ibu Fatimah yang masih mengemban Sepri. Keduanya sama sibuk dengan dagangan sekaligus pembeli masing-masing. 2 coba, Bun, ucap Fajar setelah akhirnya dapat giliran. Septi yang awalnya akan berteriak menyenandungkan dagangannya, refleks bengong hanya karena mendengar suara tadi. Suara yang langsung Septi kenali sebagai suara sang calon suami. Dalam sekejap tatapan mereka bertemu, dan jantung Septi langsung kacau karena terlalu panik. Akankah Fajar yang sedang patah hati karena gigi palsunya tak mau dimiliki, pada akhirnya juga mengenali Septi? Ibu Fatimah tak sengaja menoleh ke sebelahnya lantaran Septi yang ada di sana mendadak sepi. Ia dapati, sang putri yang terlihat kebingungan, sementara ketika ia memastikan apa yang ada di hadapan Septi, ia mengenalnya sebagai Fajar. Iya, Ibu Fatimah tetap bisa mengenali pria berkemeja putih di hadapannya, walau Fajar memakai masker rapat, hingga wajahnya hanya mata ke atas saja yang terlihat. Nih anak mau bohong sampai kapan? Padahal minggu besok saja, mereka akan nikah. Batin Ibu Fatimah merasa jika hubungan Fajar dan Septi makin tidak sehat. Nak Fajar, ia sengaja menyapa, sengaja memulai untuk mengakhiri sandiwara sang putri. Apa yang sang mama lakukan tak hanya membuat seorang Septi tercengang. Karena setelah menatap sang mama penuh keterkejutan, Septi juga perlahan menunduk dalam. Lemas, Septi merasakannya. Di sisi lain, Fajar sudah langsung memelototi wanita bercadar di hadapannya dan sempat memanggilnya. Tentu Fajar langsung mengenalinya sebagai sang calon mama mertua. Masalahnya, kenapa orang kaya sekelas mama Septi, sampai repot jualan gorengan di pasar? Ibu Fatimah, ucap Fajar yang mendadak susah melakukannya. Tiba saja lidahnya keluh. Antara terlalu terkejut, tapi juga takut. Takut jika sebenarnya alasan Ibu Fatimah sibuk dagang gorengan di sana karena faktor kebutuhan. Sekelas Ibu Fatimah,
Alasan mau sibuk begini kayaknya hanya kalau dia bangkrut, pikir Fajar langsung menyikapi keadaan dengan sangat serius. Bas Septi, es gepluk cap gajah duduknya 10, ya. Sekalian tolong antar ke salon depan. Biasa, ucap seorang wariem dengan gayanya yang khas dan benar ganjen. Fajar sang ada di sebelahnya sampai ia goda, ia sikut manja lengannya, tapi pria itu langsung tumbang. Fajar terkapar meringkuk di lantai. Sumpah, ternyata itu beneran Septi, pantas saja nama esnya saja enggak asing. Ada cap gajah duduknya, batin Fajar yang sampai pingsan karena terlalu terkejut. Septi yang awalnya sudah sangat lemas karena kebohongannya terungkap, menjadi senam jantung karena wariem di hadapannya memastikan bahwa Fajar pingsan. Jadi selama ini kamu bohongin aku, Sep, tuding Fajar ketika akhirnya pria itu sadar. Ia masih memakai masker, tapi ia tidak yakin apakah selama ia pingsan, Septi benar tidak melihat keadaan giginya. Septi dan Ibu Fatimah sengaja menidurkan Fajar di tikar belakang dasaran dagangan mereka. Tikar yang juga menjadi tempat mereka istirahat karena ketika Septi tidur pun, bocah itu juga mereka baringkan di sana yang juga sampai dilengkapi bantal. Suasana pasar sudah agak sepi karena pasar pun sudah selesai. Hanya tersisa beberapa pembeli saja dan juga pedagang yang tengah sibuk merapikan sisa dagangan. Fajar memang pingsan terbilang sangat lama. Ada lebih dari 3 jam. Bohongin gimana? Memangnya aku pernah bilang apalagi janji apa ke Mas? Balas Septi yang duduk di sebelah Fajar. Septi membalas seperti tadi karena selama ini, Septi memang tidak pernah membahas apalagi menjanjikan apapun kepada Fajar. Apalagi awal hubungan mereka terjadi pun karena Fajar yang lebih dulu mendekat kemudian memberi Septi banyak perhatian. Kenapa Nak Fajar berbicara seperti itu? Memangnya, apa yang membuat Nak Fajar merasa bahwa selama ini, Septi telah membohongi Nak Fajar, ucap Ibu Fatimah yang duduk di tikar bagian ujung belakang Fajar. Fajar yang awalnya duduk menghadap Septi, langsung menoleh kemudian menatap Ibu Fatimah. Bukannya perkara uang 10 juta juga sampai Nak Fajar ambil lagi, Septi enggak jadi pakai, iya, kan, Sep, lanjut Ibu Fatimah yang kemudian menatap sang putri penuh kepastian. Septi yang duduk di samping Fajar tanpa sepenuhnya menghadap Fajar, segera mengangguk, iya, Mah. Kan modalnya memang dari Papa. Terus gerobakan ini hadiah dari Pak Gede bilang biar aku jualannya lebih semangat. Kalau Mama enggak percaya, aku teleponin Pak Gede. Kan Pak Gede juga yang dukung aku buat mulai usaha, karena takut difitnah, dituduh yang tidak, jemari tangan Septi sudah langsung otomatis menghubungi kontak Pak Haji. Ibu Fatimah tidak mempermasalahkan keputusan sang putri yang langsung menghubungi Pak Haji. Yang Ibu Fatimah permasalahkan, mengenai ucapan Fajar yang merasa dibohongi oleh Septi. Kenapa kamu merasa dibohongi oleh Septi? Jangan bilang, ternyata selama ini kamu enggak tulus. Buktinya, saya perhatikan selama menjalin hubungan, kamu sangat cepat mengubah rencana bahkan keputusan, tegas Ibu Fatimah. Fajar langsung tidak bisa berkata, karena alasan dirinya mendekati Septi memang karena harta Septi sekeluarga. Ia berniat numpang hidup enak setelah menikahi Septi karena selama ini, ia sudah terlalu lelah bekerja. Ih, kok dalam banget ya, sakitnya, batin Septi yang langsung menunduk dalam. Dadanya mendadak terasa sangat pegal selain hatinya yang seperti diiris-iris. Namun, ia tetap bangun dan membuatkan es gepluk untuk pembeli yang baru datang. Diamnya Fajar sudah menjadi jawaban bagi Ibu Fatimah. Jawaban yang jujur saja membuat wanita itu kecewa. Ya sudah, sekarang mau Nak Fajar bagaimana? Berarti kalau aku bukan anaknya orang kaya, dan orang tuaku sudah enggak punya harta, Mas Fajar jadi enggak sayang. Ya, kalau memang begitu, ya sudah sih, enggak usah nikah saja. Ngeri, ucap Septi yang kemudian menggepluk es batu dan kebetulan masih utuh. Ibu Fatimah yang dagangannya memang sudah habis, masih menunggu balasan Fajar sambil memangku Septi. Saya sudah enggak hitungan loh, ucap Fajar sambil menunduk lemas. Ibu Fatimah mendengkus sekaligus tersenyum geli mendengarnya. Kedua matanya menatap tak habis pikir Fajar. Ya sudah kalau mau Nak Fajar begitu. Sekarang total semua uang yang Nak Fajar keluarkan buat Septi karena walau sekarang kami sudah enggak kaya, kami masih tetap punya harga diri. Kami enggak mau seperti Nak Fajar yang niat mendekati Septi karena hartanya tapi ternyata salah sasaran dan sekarang minta balik modal. Nanti barangnya aku balikin semua deh,
Sama plastik sekaligus staples yang sempat nempel juga aku balikin, ucap Septi. Iya, gitu saja, tapi totalan uangnya juga akan tetap saya ganti. Andai pun sampai sangat banyak, saya usahakan paling telat besok saya kembalikan, tegas Ibu Fatimah yang sudah langsung muak kepada Fajar. Beruntung sih, belum sampai nikah. Karena meski Septi memang enggak sempurna, enggak kebayang kalau kalian sampai nikah, sementara alasan kamu menikahinya karena harta yang sekarang memang sudah enggak ada. Fajar tetap merasa dirugikan walau apa yang Septi dan Ibu Fatimah katakan memang benar. Dari awal belum pernah ada pembahasan harta. Bahkan walau Septi memang selalu janjian dengannya di depan rumah megah keluarga Septi yang kini Fajar yakini sudah tinggal masa lalu. Fajar saja yang terlalu berharap bisa memiliki Septi secepatnya untuk numpang hidup enak. Namun kini, Fajar yang ingin meminta ganti rugi juga jadi ragu apalagi Ibu Fatimah sudah jelas menyindirnya. Buaya kok ketipu jadi buntung gini, tapi ya sudahlah, daripada aku juga makin diinjak batin Fajar yang memilih berdiri dari duduknya. Ya sudahlah, terserah kalian. Terserah kalian yang bagaimana, sergah Ibu Fatimah masih menyikapi Fajar dengan serius. Apalagi semenjak ia bercerai, ia sadar Septi hanya memiliki dirinya. Karena meski Pak Yusuf masih hidup dan pria itu sempat memberi Septi modal, itu tak lebih dari status saja. Pak Yusuf bukan papa yang sepenuhnya bertanggung jawab atau setidaknya peka. Ya kan tadi Septi bilang, enggak usah nikah saja, tegas Fajar sambil balas menatap Ibu Fatimah, alasan yang juga sengaja ia berikan untuk cari aman. Jadi enggaknya kan juga masih tergantung kamu. Kamu laki dan kamu harus punya pendirian. Kesal Ibu Fatimah sengaja memaksa Fajar untuk mengakui bahwa pria itu memang matre dan sengaja mendekati Septi hanya karena masih mengira orang tua Septi salah sasaran. Dasar laki matre. Cintamu salah sasaran karena yang kamu cintai hartanya Septi, kan? Ya sudah, sana pergi. Bahaya kalau memelihara kayak kamu yang enggak beda sama tuyul. Bedanya, kalau tuyul ngasilin, kalau kamu miskinin karena kamu ibarat parasit. Ya sudah, saya tunggu ganti ruginya, tegas Fajar yang telanjur gondok kepada Ibu Fatimah. Ia memilih pergi. Ibu Fatimah langsung menggeleng tak habis pikir. Aku enggak akan balikin dalam bentuk utuh karena aku enggak pernah memaksa, Mas. Jadi, aku hanya akan mengembalikan semacam barang yang pernah Mas kasih. Sisanya semacam makanan, ambil sana di sepiteng, tegas Septi dan sukses membuat Fajar berhenti melangkah. Ketika pria itu menatapnya dengan kekesalan nyata, ia sengaja berkata, aku pastikan Mas bakalan nyesel sudah giniin aku, apalagi di kamus hidupmu enggak ada kata rujuk apalagi balikan. Alhamdulillah, ucap Pak Haji. Alhamdulillah, apa dibacain, ayat kursi, apa malah dibacain, Yasin? Ya, soalnya kan, orang kayak Fajar yang cintanya berat di harta, enggak banget deh. Kalau perempuan yang berharap hidup lebih baik dengan menikahi laki yang lebih kaya, sih wajar ya. Secara kan perempuan ibarat tulang rusuk. Contoh sederhananya, andai Ibu Fatimah mau menikah saya agar jadi memiliki kehidupan lebih baik. Kali ini, Pak Haji menjadi kerap melirik wanita bercadar hitam di sebelahnya. Tentu saja, ia sedang berusaha atau itu modus namanya. Ibu Fatimah yang masih mengemban Sepri, berangsur menunduk. Pak Gede, modusnya tetap saja diselipin, sebal Septi, yang serius, dong. Bersambung dulu ya teman-teman.